Selamat datang di channel Ampera Info. Sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Pemilihan umum atau pemilu serentak tahun 2024 jadi momen penting bagi pemilih muda khususnya generasi Z dan milenial untuk menentukan masa depan bangsa. Hal itu lantaran mayoritas pemilih pada pemilu tahun 2024 didominasi pemilih muda. Satu hal yang menjadi fenomena menarik menuju pemilu tahun 2024 serentak pada tanggal 14 Februari tahun 2024 didominasi generasi muda sebagai pemilih dalam pesta demokrasi. Bayangkan saja dari 204,8 juta lebih orang yang punya hak pilih, 55% atau sekitar 114 juta diantaranya adalah suara Gen Z dan milenial. Itu artinya suara kita atau suara anak muda bakal punya kekuatan super besar dalam menentukan masa depan negara Indonesia. Keterlibatan generasi muda dalam pemilu bukan sekadar angka-angka partisipasi, melainkan sebuah sinyal perubahan yang berpotensi membawa angin segar dalam kancah politik nasional. Berikut adalah hal yang harus kamu tahu tentang pemilu tahun 2024. Number 1. Pemilu jatuh pada hari Valentine tanggal 14 Februari. Hari pemungutan suara atau pencoblosan pada pemilu tahun 2024 akan terasa berbeda dari pemilu sebelumnya, karena hari pemungutan suara yang meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD dan DPD akan dilaksanakan serentak bertepatan dengan hari Valentine atau kasih sayang pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari mengatakan pemilu 2024 jatuh pada hari Valentine atau hari kasih sayang, sehingga pihaknya berharap pemilu tersebut jadi ajang politik yang mempersatukan masyarakat, bukan saling menjatuhkan. Dalam pemberitaan Al Jazeera mengunggah foto para KPPS terlihat mengenakan pakaian serba merah muda. Tenda TPS berlatar putih itu penuh gantungan berbentuk hati merah muda, bahkan ada balon-balon berbentuk hati di bagian pintu untuk menyemarakkan TPS. Number 2. Pemilih perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Sementara mengacu pada data penduduk potensial pemilih pemilu yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri ke KPU pada akhir tahun 2022, pemilih pada pemilu tahun 2024 akan didominasi dari kalangan perempuan. Dari total pemilih potensial yang berjumlah 204 juta lebih jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 102 juta jiwa dan perempuan 102,4 juta lebih jiwa. Untuk itu dalam rangka mengkampanyekan pentingnya partisipasi politik dan hak memilih kepada pemilih perempuan, pihaknya akan memanfaatkan saluran media sosial. Sementara pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggreni menilai partisipasi pemilih perempuan di Indonesia memiliki karakter unik, bahkan angka partisipasi perempuan lebih tinggi 4% daripada pemilih laki-laki. Number 3. Anggaran pemilu tahun 2024 mencapai 76 triliun. Alokasi anggaran untuk pesta demokrasi pada pemilu tahun 2024 mencapai 76,6 triliun, nilai anggaran itu meningkat 199,34% dibandingkan pada pemilu tahun 2019 yang menghabiskan 25,59 triliun. Komisi Pemilihan Umum mencatat anggaran 76,6 triliun itu terbagi untuk dua kategori. Pertama, anggaran kegiatan tahapan 64,41 triliun atau setara 82,71%. Dan yang kedua anggaran kegiatan dukungan tahapan senilai 13,25 juta atau 17,29%. Namun anggaran pemilu tahun 2024 yang mencapai 76 triliun rupiah dinilai tidak transparan. KPU dan Bawaslu diminta menyampaikan secara terbuka penggunaan anggaran pemilu melalui situs resmi KPU yang bisa diakses masyarakat. Number 4. Tinta pemilu 2024 lebih mudah dihilangkan. Asal-muasal jari dicelupkan ke dalam tinta ini berasal dari India. Pemakaian tinta ini berawal dari pemilu di India pada tahun 1962. Sementara di Indonesia penggunaan tinta ungu usai mencoblos pertama kali diterapkan pada pemilu 99 pasca reformasi.
Dalam pemilu sebelumnya tinta di jari sulit untuk dihilangkan bahkan butuh waktu berhari-hari. Namun di pemilu ini tinta yang digunakan sebagai penanda bahwa seseorang sudah mencoblos lebih mudah dihilangkan. Menggunakan bahan alami dari tumbuhan gambir, Direktur PT KIJ Eko Santiko mengungkapkan tinta hasil invensi Universitas Andalas ini merupakan yang pertama di Indonesia. Number 5. Ada 823.000 TPS. Komisi Pemilihan Umum menetapkan tempat pemungutan suara pada pemilu 24 sebanyak 823.000 lebih TPS. Jumlah tempat pemungutan suara yang sudah ditetapkan KPU untuk memfasilitasi para pemilih baik di dalam dan luar negeri sebanyak 823.000. Sementara itu untuk pemilihan luar negeri sebanyak 3,059 TPS LN yang tersebar di 128 negara perwakilan. KPU juga menetapkan jumlah daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2024 sebanyak 204 juta lebih pemilih. Ia mengatakan DPT itu berdasarkan total rekapitulasi nasional pemilih dalam dan luar negeri, yakni yang tersebar di 514 kabupaten atau kota dan 128 negara perwakilan. Itulah hal yang perlu kamu tahu tentang pemilu tahun 2024. Sekian informasi fakta unik tentang pemilu 2024 di Indonesia. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen serta aktifkan gambar lonceng, agar kalian update informasi dari kami. Terima kasih.